Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan membaca hadis. Bab yang kita baca Kitabul Qadha. Hadis mulai nomor 1328. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun isnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar wa rajulun lam ya'rif al-haqqa faqadha linnas ala jahlin fahuwa finnar. Rawahu al-arba'ah wa sahahahu al-hakim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qadi, apa qadi itu? Qadi itu orang yang memberi keputusan. Hakim, dia yang memberikan keputusan, ini urusan keputusan. Orang yang memberi keputusan atau qadi, orang yang memberi keputusan itu ada 3 golongan. Nah, ini. 2 di dalam neraka, gitu. Dan 1 di dalam sorga. Nah, ini. Orang yang mengetahui kebenaran lalu ia menjatuhkan keputusan dengan kebenaran itu, maka ia pasti di dalam surga. Dan orang yang mengetahui kebenaran tapi ia tidak menjatuhkan keputusan dengan kebenaran itu dan melakukan kedzaliman dalam hukum, maka pasti orang itu dalam neraka. Dan orang itu tidak tahu kebenaran, lalu ia menjatuhkan keputusan dengan kebodohan, maka orang itu dalam neraka. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahkan oleh hakim. Jadi memang ada 3 golongan, ya, kata Rasulullah itu. Jadi disebutkan al-qudhah salasah. Nah, itu. Al-qudhah salasah, qadi, orang yang memberi keputusan itu ada 3. Jadi ada 3 golongan. Ada 3 tipe, 3 kelompok, 3 macam. Dari yang 3 macam itu, nah yang 2 di dalam neraka. Jadi memang memberikan keputusan itu di situ keputusan yang betul-betul harus sesuai dengan apa yang ditemukan, sehingga ketika disebutkan ini benar salah, gitu. Berani nggak mengatakan salah atau sebaliknya. Nah, makanya di sini hadis tegas.
Jadi untuk orang-orang yang selalu memberi keputusan, maka ada yang langsung ya penjelasan di sini. Jadi yang pertama itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat menyenangkan di surganya Allah, yaitu orang yang mengetahui kebenaran gitu. Lalu ia menjatuhkan keputusan dengan kebenaran itu, maka ia pasti di dalam surga. Tuh, kata-katanya pasti. Nah di sini kalau kita berbicara tentang kodi itu hakim itu kan orang lain. Padahal orang oge sama hakim kita juga. Suka ditanya, kita kan suka memutuskan gitu ya. Urusan apa saja di rumah tangga gitu. Berani mengatakan yang benar itu benar, nah gitu ya. Misalnya istri ini salah gitu, tapi sebab supaya teu aya masalah riweuh gitu, nu salah teh dibenerkeun. Nah, misalnya ya, sholatnya tidak beres misal gitu, kan harus diberikan keputusan gitu. Mama teh berarti sholat bener teu gitu, bener mama sholat padahal salah gitu misalnya gitu ya. Kudu dibenerkeun sabab sieun gitu oleh istri takut gitu beres lah pokoknya mah gitu. Padahal tahu bahwa sholatnya salah. Nah hal itu kita kan memutuskan gitu ya. Nah jadi jangan langsung melihat ini urusan hakim, orangnya pan hakim gitu. Naon wae gitu ya di rumah tangga, di masyarakat. Kita kan suka diminta pendapat oleh masyarakat. Nyungkeun pendapatna cenah ieu kieu. Tah, urang teh kudunya menyampaikan nusa bener-benerna ieu teh bener gitu. Jadi nusa bener-bener ieu teh bener, sabenerna mah ieu teh bener gitu. Teu bener teh, teu bener teu bisa. Tah gitu ya. Jadi tegas, Nah, jadi urang oge hakim, urang oge sebagai memberi keputusan terhadap kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat. Nah, bila kita ini puguh-puguh salah dibenerkeun, nah, itu bener. Ataupun puguh-puguh bener disalahkeun. Nah ini. Makanya di sini ada batasannya gitu ya. Orang yang mengetahui kebenaran salah bener gitu. Benar itu salah. Lalu ia menjatuhkan keputusan dengan kebenaran itu. Maka ia pasti di dalam surganya Allah. Dia mau memutuskan teh harus lurus begitu ulah luak kiri ke kanan gitu. Mungkin kalau memutuskan yang sebenarnya ini benar, kemudian ditempatkan di surga, dan itu pasti ya akan terjadi banyak orang yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Makanya disitulah seorang yang memberi keputusan kalau dikatakan benar saja. Dan orang yang mengetahui kebenaran tapi ia tidak menjatuhkan keputusan dengan kebenaran itu dan melakukan kedoliman dalam hukum. Nah, kedoliman itu tadi jadi menyalahi, maka pasti orang itu dalam neraka. Nah kalau kita betul salah kita masih hidup ya, mungkin masih bisa kita ngobrol dengan orang yang pernah kita berikan keputusan. Misalnya minantu orang diberikan keputusan, ternyata jadi riweuh. Nah bisa damaikan. Bapak teh baheula teh ngomong kieu teh sebenarnya mah sugan teh kieu padahal mah bapak teh salah. Hampura wedak tah gitu ya. Mungkin kalau dengan keluarga bisa saja gitu ya terjadi hal itu sampai minta maaf. Itu kan bagus gitu. Salah baheula teh bapak teh emosi. Nah, makanya kalau menjadi hakim dalam hal memutuskan itu harus jernih, jangan sedang emosi. Harus tenang, saudara-saudara, dengan penuh ketenangan dan berharap ridho Allah, maka saya putuskan kesalahan pun bojo teh bener salahna, tah gitu. Kangke bakal ngagerewek gitu kan. Kita bukan salah geus kumahakeun atuh gitu ya. Masalah batas misalnya ya.
batas orang punya tanah batasnya di mana, kare ulah nyempogan batas batur gitu sampai harus berhubungan dengan keputusan masing-masing. Nah, dalam penjelasan pertemuan yang lalu kan jadi urusan kan kalau di dalam urusan batas itu harus hati-hati, jangan digeser-geser gitu ya supaya lebih lega, padahal lega nanti tepirang anak sajengkal 2 jengkal misalnya gitu, tapi kan panjangnya itu biasanya ini juga jadi urusan. Untuk mendamaikannya susah juga gitu. Akhirnya mengalah. Ya silakan saja kalau memang maunya begitu. Nah sebenarnya mengatakan itu mengatakan tidak mau mengatakan yang sebenarnya gitu. Seolah-olah menyelimuti diri. Nah, ini juga salah. Bade raos, bade teu raos, yen itu salah gitu. Makanya tadi kalau ada unsur kedoliman gitu. Unsur kedoliman ada sedikit nyimpang gitu ya, maka tempat baliknya itu di tempat yang sangat mengerikan. Dan orang itu tidak tahu kebenaran. Nah, nu katilu tuh, tidak tahu kebenaran. Artinya saya mah teu nyaho bener, teu nyaho teu bener, teu apal kan gitu ya. Nah, tapi memutuskan. Eta ya. Tidak tahu kebenaran lalu ia menjatuhkan keputusan dengan kebodohan. Dengan tidak berdasar kepada fakta-fakta, tidak berdasar kepada ilmu, tapi berdasarkan dengan kebodohan, maka orang itu dalam neraka. Tuh. Ima tidak tahu menau, tapi kudu memutuskan. Gimana ini? Karena ada harewas bojong, ya udahlah. Gitu ya. Itu 3 kelompok manusia, 3 golongan, 3 macam. Di dalam hal memberikan keputusan itu dijelaskan dalam hadis barusan. Itulah hadis yang kita baca, mudah-mudahan pengajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.